Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nati ragasamo aki, nati dosasamo kali, nati kanda sama dukkha, nati santi parang sukhang. Tiada api menyamai nafsu ragawi, tiada pengrusak menyamai kebencian, tiada derita menyamai gugusan penyebab munculnya kemelekatan, dan tiada kebahagiaan selain kedamaian. Selamat sore, Namo Buddhaya. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu Bapak serta hadirin sekalian yang juga sangat saya hormati dan banggakan. Pada hari ini, di Minggu sore, Ibu Bapak hadir ke Pusdiklat Sriwijaya, Sikadama Sriwijaya, untuk bersama-sama memiliki niatan melakukan puja penghormatan kepada Tiratana, juga melakukan serangkaian kebajikan, dan tidak kalah penting mengambil kesempatan untuk dapat mendengarkan Dhamma pada sesi Dhammadesana. Saya merasa sangat bahagia dan juga terhormat karena Ibu Bapak yang walaupun di sela-sela hari liburnya di Minggu sore, tetapi tidak libur melakukan kebajikan. Itu artinya ada satu dorongan bajik di dalam pikiran serta diri sendiri untuk mau mengarahkan diri sendiri pada manfaat-manfaat. Dan ini adalah ciri dari kualitas kebijaksanaan batin. Ibu Bapak, hari ini saya akan membahas topik Dhamma yang saya angkat dari salah satu sutta yang berjudul Pottaliya Sutta. Pottaliya Sutta ini merupakan khotbah yang sangat penting, Ibu Bapak, untuk menjadi renungan kita bersama. Bukan hanya renungan bagi seorang perumah tangga saja, tetapi juga renungan bagi kami yang meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjalani pola hidup brahmacari, dan bertekad untuk mempraktikkan apa yang diajarkan Guru Agung Buddha dalam keseharian. Pottaliya Sutta ini merupakan salah satu khotbah yang terdapat di dalam kitab suci Majjhima Nikaya, Sutta ke-54. Khotbah ini diulang oleh para siswa yang menceritakan kisah di mana Sang Buddha sedang berada di wilayah Angguttarapa, di sebuah desa bernama Apana. Pada saat itu, Sang Buddha melaksanakan rutinitas paginya, melakukan pindacara, dan seusai menerima persembahan dana makan, beliau beristirahat di bawah sebuah pohon. Di saat itu, seorang perumah tangga bernama Pottaliya juga sedang berjalan-jalan
di tempat yang dekat dengan Sang Buddha ini beristirahat. Nah, pada saat itu, karena melihat Sang Buddha, beliau mendekati Sang Buddha. Lalu Sang Buddha ini menyapa perumah tangga Potalia ini. Perumah tangga Potalia, di sini ada tempat untuk bisa duduk, silahkan duduk. Tetapi Potalia ini tidak nyaman hati, Ibu Bapak. Disebut oleh Sang Buddha sebagai sebutan perumah tangga. Dan bahkan dipersilahkan duduk oleh Sang Buddha, beliau juga tidak mau. Ya. Sampai kedua kali, ketiga kali Sang Buddha mempersilahkan beliau untuk duduk dekat dengan Sang Buddha, tetapi beliau menolak. Apa alasan beliau ini menolak, Ibu Bapak? Perumah tangga Potalia ini tidak senang disebut sebagai perumah tangga oleh Sang Buddha. Karena beliau merasa pola hidup yang dijalankan oleh perumah tangga Potalia ini adalah pola hidup sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga. Walaupun beliau masih sebagai perumah tangga penampilannya. Apa yang melatar belakangi Potalia ini punya cara pandang demikian? Beliau ini sebenarnya berasal dari keluarga yang berkecukupan, Ibu Bapak. Kaya. Dan di usianya yang sudah dewasa ini, Potalia mengatakan bahwa beliau sudah menyerahkan harta kekayaannya, kepemilikannya itu kepada putranya, anak-anaknya. Sehingga dia berpikir bahwa dengan sudah menyerahkan semua kekayaannya itu, dan tidak lagi berurusan dengan harta benda kepemilikannya, anaknya mau menggunakan untuk apa, dan lain sebagainya, dia sudah tidak terpikir lagi. Dengan cara pandang ini, Potalia menganggap dirinya telah meninggalkan kehidupan rumah tangga. Maka beliau tidak senang disebut sebagai perumah tangga oleh Sang Buddha. Ya sederhananya Bapak Potalia ini sudah pensiun ya. Kemudian setelah pensiun, semua warisannya itu sudah diserahkan kepada anak-anak. Nah begitu beliau sudah menyerahkan ke anak-anak, beliau berpikir saya sudah meninggalkan hidup rumah tangga. Begitu. Nah kemudian beliau menyampaikan perihal itu kepada Sang Buddha, Ibu Bapak. Ini saya membawa catatan sutanya. Ya. Potalia si perumah tangga ini menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa Guru Gotama, aku telah menyerahkan seluruh kekayaan, hasil panen, perak, dan emas kepada anak-anakku sebagai warisan mereka, dan aku tidak menasehati atau menyalahkan mereka sehubungan dengan hal-hal tersebut, melainkan hanya sekedar hidup dari makanan dan pakaian. Demikianlah bagaimana aku telah meninggalkan semua pekerjaanku dan memotong semua urusanku. Jadi Potalia ini sudah menganggap urusan-urusan perumah tangganya beres. Pokoknya beliau menjalani hidup saja, cukup makan, cukup pakaian. Begitu. Nah kemudian Sang Buddha menyatakan perumah tangga memotong urusan seperti yang engkau gambarkan itu adalah satu hal. Tetapi dalam disiplin yang mulia atau disiplin Dhamma dan Winaya, ya, memotong urusan itu adalah berbeda dengan meninggalkan urusan perumah tangga. Ya. Nah, kemudian Potalia ini bertanya, lalu mengapa Anda masih memanggil saya sebagai perumah tangga? Ya karena Anda masih memiliki ciri-ciri sebagai seorang yang menjalani hidup sebagai perumah tangga.
Ini bukan masalah ciri-ciri fisik ya Ibu Bapak, bukan karena Potalia ini tidak berjubah, bukan. Bukan. Sang Buddha akhirnya menjelaskan terkait dengan ciri-ciri yang menunjukkan apa yang dimaksud sebagai kelompok orang yang memiliki ciri-ciri telah meninggalkan urusan rumah tangga. Nah, di dalam sutta ini, Sang Buddha menjelaskan ada 8 ciri. Dikatakan sebagai orang yang telah meninggalkan urusan perumah tangga, Ibu Bapak. Ya. Ini bukan atasila ya. Ciri-cirinya bukan dengan mempraktikkan atasila. Nanti boleh dicek, Ibu Bapak sudah punya 8 ciri-ciri ini atau belum. Walaupun pakaiannya tidak menggunakan jubah, tapi kalau sudah memiliki ciri-ciri ini, berarti Ibu Bapak sudah termasuk orang yang meninggalkan urusan rumah tangga. Begitu. Nah, kemudian Sang Buddha menjelaskan ciri-ciri ini. Ya. 8 hal ini dengarkan baik-baik, ya, Potalia. Yang termasuk ciri dari orang yang telah meninggalkan urusan rumah tangga itu seperti apa? Nah, dengan dukungan tidak menyakiti makhluk lain dan telah meninggalkan ya upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap makhluk lain, maka seseorang itu dikatakan sebagai orang yang memiliki ciri pertama dari meninggalkan urusan rumah tangga. Nah, artinya disebut sebagai orang yang telah meninggalkan hidup berumah tangga itu kalau dia memiliki ciri yang pertama ini, yaitu menghindari membunuh. Ibu Bapak sudah punya ciri yang pertama ini? Kayaknya sih sudah silah, ya. Kalau sudah sangat baik, ya. Berarti sudah punya satu ciri. Menghindari menyakiti, menghindari membunuh makhluk lain. Ya. Kalau menghindari membunuh, mungkin sudah. Kalau menghindari menyakiti, nah, ini masih mikir-mikir sila ya. Ya, sepertinya saya aman sila, sudah semuanya saya tinggalkan itu. Ya. Kalau sudah berarti sudah punya satu ciri sebagai orang yang telah meninggalkan urusan rumah tangga. Ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para awam umumnya. Ya. Begitu. Bisa sih sila saya tidak membunuh domba, tidak membunuh sapi, tidak membunuh itu. Tapi kalau ada nyamuk itu saya masih ya, sedia raket nyamuk di rumah. Ya. Nah ini ya belum. Oh, kapur tulis ya, kapur ajaib begitu ya. Itu mengusir niatnya, ya, tidak membunuh. Ya. Tapi kalau sampai mati, iya. Nah, ini ada niatan. Niatannya niatan mengusir saja supaya dia tidak datang, ya. Nah, memang upaya untuk menghindari menyakiti ataupun menghindari pembunuhan itu bukan sesuatu yang gampang, Ibu Bapak. Bagi orang-orang yang tidak terlatih, ya. Maka begitu mereka bertekad meninggalkan hidup berumah tangga, dia harus menjalankan disiplin dhamma dan winaya itu, menghindari sebisa mungkin pembunuhan. Ya. Ini ciri yang pertama. Ya. Nah, aman, sepertinya saya masih aman sila. Yang pertama ini saya masuk. Ya. Oke. Kemudian ciri yang kedua, dengan dukungan perbuatan mengambil hanya apa yang diberikan, maka perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan ditinggalkan. Dan ini adalah ciri kedua dari orang yang telah meninggalkan urusan rumah tangga. Ya.
artinya sudah tidak akan mungkin mencuri, ya. Karena mencuri itu ada dua jenis ya Ibu Bapak. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Kalau yang terang-terangan namanya apa? Merampok, merampas, ya. Merampok itu terang-terangan, ya. Tapi kalau mencuri itu diam-diam biasanya. Tidak ada pencuri itu yang janjian dulu sama pihak yang akan dicuri. Bapak, besok saya akan mencuri barang Bapak ya. Tolong buka lebar-lebar pintunya. Tidak ada. Ya. Nah, bahkan mau dilihat ataupun tidak, orang yang telah meninggalkan urusan rumah tangga ini, mereka sudah bertekad di dalam dirinya. Sudah tidak akan mengambil apapun yang tidak diberikan. Apalagi sampai ada pihak yang merasa kehilangan. Ada pihak yang merasa tidak nyaman. Kalau misalkan kita mengambil barang dan pihak yang diambil itu barangnya tidak merasa sakit hati, tidak merasa kehilangan, itu tidak apa-apa Ibu Bapak. Tapi kalau sampai pihak yang diambil barangnya ini, di mana ya barang saya ini ya? Nah, merasa kehilangan, itu berarti kita sudah ya melakukan tindakan mengambil barang yang tidak diberikan. Tapi kalau misalkan ya ada suami istri atau mungkin mama dengan anaknya, papa dengan anaknya begitu ya. Anaknya udah tahu tuh barang itu sudah biasa diletakkan di sana. Tanpa bilang ke mama papanya dia mengambil, yaitu bukan pencurian. Dan mama papanya merasa tidak kehilangan. Tidak apa-apa begitu. Tapi kalau misalkan kemana ya? Sepertinya saya naruh uang di sini 100.000. Kenapa tidak ada ya? Siapa ini yang mengambil? Begitu ada ucapan siapa ini yang mengambil, nah itu sudah. Ya, ada perasaan kehilangan. Ya. Maka kita harus hati-hati begitu. Ya. Nah, ini memang latihan Ibu Bapak. Nah, kalau punya ciri yang kedua, ya hanya mengambil apa yang diberikan dan tidak mengambil apa yang tidak diberikan, artinya sudah menghindari pencurian itu. Nah, maka seseorang dikatakan ya dia tidak melakukan tindakan mencuri dan dikatakan dia memiliki ciri-ciri yang kedua sebagai ciri orang yang meninggalkan urusan rumah tangga. Begitu. Nah, kemudian ciri yang ketiga, dengan dukungan ucapan jujur, maka kebohongan ditinggalkan. Ini adalah ciri yang ketiga. Bagaimana ciri yang ketiga ini? Kok semakin sulit ya silahnya? Ya. Kalau tidak membunuh saya bisa, tidak mencuri saya juga bisa. Ya. Kalau tidak jujur ini harus latihan ekstrim ini ya. Apalagi kalau harus dengan urusan teman atau apa begitu. Ya. Kadang-kadang kalau kita tidak menjaga tekad kita ya bisa timbullah ketidakjujuran itu. Ya. Bahkan dikatakan di dalam dhamma itu sekalipun bercanda, ya sekalipun bercanda kita tidak boleh berucap tidak benar. Ya. Nah itu untuk menjaga ucapan yang tidak jujur untuk tidak dilakukan, tidak diucapkan. Ya. Nah, mereka yang meninggalkan urusan rumah tangga sudah menghindari ucapan-ucapan itu, Ibu Bapak. Ucapan yang mengandung kebohongan, ucapan yang mengandung ketidakjujuran itu sudah ditinggalkan. Maka dikatakan mereka adalah orang yang meninggalkan urusan rumah tangga. Ini. Yang ketiga bagaimana? Kok semakin sedikit yang manggut-manggut ya. Tadi oke, 1, 2 ya gitu. Ya. Berarti memang tidak mudah menjalankan praktik ya yang ketiga ini.
Ya? Iya. Iya. Kalau dagang ya. Kalau dagang kita bisa jujur. Dalam artian kita bertekad saja. Memang dalam hal mencari keuntungan, saya mau mencari keuntungan sekian. Kalaupun nanti harus mengatakan kepada pihak lain, ibu saya modal saya segini, saya hanya dapat untungnya segini. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada orang yang bertanya, ya tidak usah menyampaikan. Begitu. Kita terus kemudian tidak usah membuat cerita, dia modalnya sebenarnya 700, tapi dia bilang, saya ini modalnya itu hanya 800 loh Bu. Keuntungan saya hanya 100, padahal dia untungnya 200. Nah itu sudah tidak jujur. Ya namanya pedagang tidak ada yang tidak mau dapat untung. Dan seorang yang mau mendapatkan keuntungan itu adalah sangat wajar sebagai perumah tangga. Tetapi cara mendapatkan keuntungan jika dia itu seorang yang jujur, ya, dia akan masih lebih dihargai daripada mereka yang tidak jujur. Ada kisah cerita juga dua pedagang di zaman kehidupan Sang Buddha itu, Ibu Bapak. Yang satunya itu pedagang yang jujur, yang satunya pedagang yang tidak jujur. Ya. Ada seorang perumah tangga yang dia ini sebenarnya menemukan barang kuno, memiliki barang kuno, antik begitu. Nah, kemudian karena dia ingin mendapatkan uang, dia berusaha untuk mau menjual benda ini. Datanglah ke seorang pedagang A, yang pedagang tidak jujur ini. Apa yang dikatakan oleh pedagang A? Oh, barang Bapak ini tidak ada nilainya. Ya, saya hanya bisa membayar dengan harga sekian. Kalau Bapak mau, saya akan segera kasih uangnya. Tapi kalau tidak, ya sudah, silahkan pergi. Padahal pedagang A ini tahu barang ini adalah barang istimewa, tapi dia mengatakan barangnya itu tidak bernilai. Nah, akhirnya si pemilik barang ini pergilah ke pedagang B yang jujur. Pedagang B mengatakan bahwa, wah, saya tidak sanggup membeli barang Bapak ini. Barang Bapak ini harganya luar biasa sangat mahal. Kalaupun saya harus mengganti uang, saya pun tidak punya uang yang sangat cukup. Saya harus masih punya kebutuhan yang harus saya cukupi, dan saya pun kalau bisa membeli hanya dengan harga sekian. Itu pun belum bisa menjangkau harga dari barang Bapak ini. Apa yang dilakukan oleh si pemilik barang ini? Dengan kerelaan hati. Anda adalah seorang pedagang yang jujur. Tadi saya datang ke pedagang A, dia mengatakan bahwa barang saya ini tidak bernilai. Dan dia hanya membeli sekian perak. Kemudian Anda mengatakan bahwa barang ini sangat bernilai. Bahkan Anda memberi harga yang lebih besar dari dia pun masih belum mampu membeli barang ini. Akhirnya dengan sukarela, si pemilik barang itu menyerahkan barang kepemilikannya ke pedagang yang kedua. Dan berapapun Anda membayar, saya akan terima. Inilah buah dari kejujuran, Ibu Bapak. Selain mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan kepercayaan. Ya. Dan nama baiknya akan diingat. Ya. Tapi kalau seorang pedagang itu tidak jujur, ya jangankan nanti ketahuan satu orang. Jangan hanya dipikir hanya ketahuan satu orang. Nanti satu orang ini punya teman cerita, udah kamu kalau cari barang jangan ke pedagang si A itu. Orangnya tidak jujur, kamu pergi ke pedagang B saja. Makanya kadang ada dua toko yang sama-sama jualan barangnya sama, kenapa rezekinya berbeda? Itu bukan urusan, maaf kata ya, punya pesugihan atau apa Ibu Bapak. Bukan. Tapi itu bergantung juga dari praktik moralitas yang mereka lakukan. Ya. Jadi jangan dianggap remeh praktik sila dalam kehidupan sehari-hari itu, Ibu Bapak. Ya. Ini adalah sisi-sisi yang diajarkan secara dharma. Nah, seseorang yang istilahnya
Walaupun dia hidup berumah tangga, tapi kalau dia memiliki ciri ya yang ketiga itu punya sikap jujur, ya, tidak gampang berucap bohong kepada pihak lain, maka dikatakan dia telah meninggalkan urusan rumah tangga pada umumnya. Ya dia mendapat keuntungan, ya keuntungan yang semestinya. Begitu. Jadi tidak sangat merugikan dirinya sendiri dan juga tidak sangat merugikan pihak lain. Inilah kejujuran. Begitu. Nah, kemudian yang keempat, ciri dari orang yang meninggalkan urusan rumah tangga itu apa? Yang keempat ini adalah dengan dukungan ucapan tidak memfitnah. Ya. Tidak memfitnah, maka ucapan fitnah itu ditinggalkan. Dan ini adalah ciri keempat dari seseorang yang telah meninggalkan urusan rumah tangga. Kalau berbohong, itu hanya pihak yang kedua saja yang akan mempercayai kebohongannya. Tapi kalau memfitnah itu selain pihak kedua ada pihak ketiga yang dirugikan. Artinya dia berupaya agar pihak kedua mempercayai ucapannya, kemudian pihak ketiga itu punya nama yang buruk, yang jelek, bahkan kalau bisa celaka. Begitu. Ini adalah ucapan memfitnah. Dia sebenarnya tidak melakukan tindakan itu, tapi dikatakan melakukan tindakan itu. Sampai akhirnya orang lain ikut membenci dia, ikut tidak menyenangi dia. Ini yang dinamakan sebagai memfitnah. Ada pepatah, ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan ya orang lain itu celaka juga, Ibu Bapak. Nah, orang yang dikatakan telah meninggalkan urusan-urusan rumah tangga itu sebisa mungkin menghindari ucapan yang namanya fitnah itu. Karena itu bukan ciri dari orang yang telah meninggalkan hidup berumah tangga. Ya. Jadi menjaga ucapan. Ya. Kalau kita tidak tahu ya bilang saja tidak tahu. Jangan sampai nanti kita mendapatkan cerita dari si A tapi kita tidak jelas, akhirnya membuat cerita baru lagi yang justru malah nantinya mencelakakan pihak lain, Ibu Bapak. Kalau kita tidak sadar itu bisa jadi sebuah fitnah. Ya. Bisa menjadi sebuah fitnah atau ucapan yang tidak benar yang menimbulkan ya penderitaan bagi pihak lainnya. Nah, ini hati-hati kalau misalkan kita berbicara terkait dengan gosip ya. Ada orang yang misalkan dibicarakan tentang perilakunya yang tidak benar A, B, C. Nanti A cerita dengan B, B cerita dengan C, C cerita dengan D. Itu sudah bisa ceritanya bisa berubah-berubah. Ya. Kalau titip pesan itu bisa bertambah. Kalau titip uang, kadang-kadang malah sebaliknya bisa berkurang. Ya, inilah makanya jangan suka jadi just tip ya, jasa titipan. Nah tapi kalau kita memang punya tekad menjaga ya ucapan yang benar begitu ya Ibu Bapak, kalau kita tidak tahu ya kita bisa mengatakan oh saya tidak tahu mengenai hal itu. Kalau tahu, yang saya tahu hanya sedikit saja. Dan itu yang cukup saya tahu. Gitu. Ini untuk menghindari ucapan fitnah. Agar pihak lain ya tidak mendapatkan penderitaan dari apa yang kita ucapkan. Ya, begitu. Nah, ini adalah ciri yang keempat. Lalu ciri yang kelima, Ibu Bapak, dengan dukungan tanpa merampas dan tanpa keserakahan. Ya. Maka tindakan merampas dan keserakahan ditinggalkan. Nah, Ibu Bapak pernah merampas sesuatu? Barang? Pernah merampas enggak? Pernah enggak ya? Coba diingat-ingat. Ya. Misalkan anaknya sedang makan enak, langsung ambil. Nah, ya mama itu kan saya masih makan gitu. Anaknya punya rasa ketidaknyamanan. Nah, kita tidak sadar itu merampas.
nggak apa-apa kan mama mau coba, misalkan begitu. Ya, tapi walaupun dengan anaknya atau apa kan ya baiknya tanya dulu. Enak begitu, enak. Boleh berbagi. Nah, itu lebih lebih baik ya. Juga mengajari anak itu sebenarnya. Kalau kita membiasakan perilaku sedemikian itu nanti juga akan dicontoh oleh anak-anaknya. Nanti tiba-tiba anaknya dengan adiknya, dengan siapa, langsung ngambil begitu. Karena kita memberikan contoh sedemikian itu. Ya. Dengan tujuan keserakahan. Nah, ini untuk hal-hal sederhana yang mungkin kita bukanlah perampok, bukan. Kalau merampas itu kan konotasinya selalu urusannya dengan rampok atau apa ya Ibu Bapak ya, perampok begitu. Kalau perampok itu sudah jelas, mereka memang merampas dengan tujuan mau memiliki. Itu pasti dasarnya adalah keserakahan. Ya. Nah, ini. Nah, dari hal-hal kecil di rumah kita mencoba merenungkan ya. Sejauh ini sudahkah saya ya meninggalkan aktivitas dari ciri orang yang telah meninggalkan urusan rumah tangga itu ciri yang kelima ya. Nah, masih ingat nomor 1 apa? Menghindari apa? Membunuh. Yang kedua, mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari ucapan bohong. Artinya jujur. Yang keempat, menghindari fitnah. Dan yang kelima, menghindari merampas ya dengan tujuan pikiran serakah. Dengan keserakahan. Ya. Jadi orang yang meninggalkan hidup rumah tangga, artinya dia harus punya tekad untuk ya menghindari tindakan merampas dengan tujuan serakah. Korupsi termasuk ya Ibu Bapak ya. Korupsi itu juga merampas sebenarnya. Tanpa sepengetahuan pihak lain, mencuri juga. Ya. Dengan tujuan apa orang korupsi itu? Memperkaya diri. Ya. Kalau sekarang bahasa kerennya money laundry ya. Nah, uangnya dicuci. Itu istilah saja ya. Cuci biar bersih, kelihatannya bersih, kemudian diakui sebagai miliknya, bukan miliknya dia. Ya. Nah, itu juga termasuk pencurian. Ya. Jadi, tindakan-tindakan seperti ini sudah tidak lagi menjadi urusan bagi mereka yang telah meninggalkan hidup berumah tangga. Tidak lagi ya berurusan dengan merampas, apalagi dengan tujuan keserakahan itu sudah tidak ada mestinya. Ya. Nah, kemudian yang keenam, dengan dukungan tanpa cacian dan tanpa kedengkian. Maka cacian dan kedengkian itu ditinggalkan. Nah, Ibu Bapak masih sering suka mencaci maki orang lain tidak? Sering. Oh. Iya. Kalau perumah tangga ya umumnya begitu. Kalau mereka yang tidak bisa menahan diri. Ya. Tapi kalau kita berusaha mau menahan diri, mencaci maki orang lain, mendengki, itu sebaiknya dihindari. Ya. Kalau kita sudah meninggalkan hidup berumah tangga, ya itu yang harus mestinya dilakukan juga. Menghindari cacian, kedengkian kepada pihak lain, mencaci. Ya. Sekalipun kita tahu keburukan orang itu. Sekalipun kita tahu persis apa yang dilakukan orang itu. Ya. Tidak semestinya orang bijaksana, orang yang dikatakan telah meninggalkan urusan rumah tangga itu, ya dia sampai mencaci, apalagi mendengki pihak lain. Kenapa Ibu Bapak? Kenapa kira-kira? Kenapa kita yang dikatakan orang yang telah meninggalkan hidup rumah tangga itu, ya hindarilah mencaci dan mendengki pihak lain. Kenapa? Karena itu adalah pikiran membenci.
Pikiran membenci itu sumber penderitaan atau kedamaian batin, Ibu Bapak? Kita meninggalkan hidup berumah tangga itu mau batinnya damai atau mau batinnya menderita? Nah, ya, itu. Kalau majikan, ya, kalaupun kita, ya termasuk juga itu termasuk Bapak. Kalaupun kita mau memberikan masukan, arahan sebagai seorang majikan atau atasan kepada bawahan, ya tetap harus dengan cara yang santun, cara yang sopan. Ya. Karena walaupun dia posisinya adalah bawahan kita, mereka itu juga manusia, Ibu Bapak. Apakah manusia mau diperlakukan dengan kebencian? Oh, niatnya mau supaya lebih baik. Nah, betul. Mungkin nadanya yang harus diubah. Ya. Kalaupun niat kita sudah baik, ya, tentunya caranya juga harus baik. Karena ciri dari dikatakan perbuatan itu baik, satu, niatnya harus baik. Kedua, caranya harus baik. Sehingga hasilnya menjadi baik. Kadang ada orang niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Hasilnya apa? Biasanya hasilnya setengah baik. Atau bisa jadi malah tidak baik hasilnya. Karena caranya yang tidak baik. Begitu. Nah, ada juga orang yang punya niatnya baik, caranya baik, hasilnya baik. Tapi kalau niatnya jahat, caranya walaupun itu baik, pasti hasilnya tidak baik. Ya, itu. Nah, tidak mencaci maki, tidak mendengki, itu adalah kepandaian kita dalam membuat cara yang baik untuk memperlakukan pihak lain. Supaya apa? Supaya mereka juga tidak timbul kebencian. Kita misalkan sebagai seorang atasan gitu, mau menasehati bawahan atau ya pegawai, karena pegawai ini kok tidak disiplin ya. Kalau kita sebagai atasan yang buruk ya, kamu sudah saya lihat beberapa hari ini masuknya terlambat terus. Mestinya jam 7, sudah ini jam 8 baru masuk. Sekali lagi kamu begitu, saya pecat. Bagaimana perasaan orang lain? Niat kita mungkin baik. Niatnya untuk menegur dia supaya dia disiplin. Tapi ada atasan yang mungkin dia lebih care. Ya. Diajak berbicara dulu. Dipanggil orangnya, diajak bicara baik-baik. Beberapa hari ini saya melihat Anda kok datangnya terlambat. Alasannya kenapa? Ya. Iya Pak, saya beberapa hari ini ternyata istri saya sakit. Jadi saya harus mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh istri saya. Jadi kita tidak menjudge begitu. Oh sakit apa? Ya. Ini bla 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 dijelaskan. Sudah ke rumah sakit. Nah, atasan yang care begitu. Sudah Pak, lalu bagaimana perkembangannya? Mungkin saya butuh waktu sekitar 2 minggu untuk melakukan aktivitas pekerjaannya dia. Jadi saya minta maaf ya Pak, kalau saya terlambat. Oke, saya kasih kamu waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu kamu disiplin lagi ya, berangkat seperti biasa. Bagaimana perasaan orang yang diperlakukan dengan kebaikan hati seperti itu? Dia akan punya rasa respect pada kita. Dan akan enggan gitu. Segan ya, bukan enggan. Segan kalau kita itu menjadi tidak disiplin. Ya. Ini bedanya. Intonasi, pilihan kata, itu mempengaruhi cara seseorang memaknai apa yang kita tangkap dari maksud dan tujuan kita. Itu sangat berpengaruh sekali. Makanya mencaci, mendengki,
itu juga sebisa mungkin dihindari. Ya. Walaupun itu tujuannya sangat baik sekali bagi mereka yang sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga, ya, sebaiknya ya itu memang dihindari cacian penuh kedengkian itu. Hanya berucap ucapan yang disertai dengan metta, cinta kasih. Artinya ucapan metta itu kan mengharap dia tidak melakukan kesalahan lagi, tidak menderita. Ya, itu harus didasari dengan pertimbangan dan pemikiran dalam hal memberikan teguran atau nasihat kepada pihak lain. Begitu. Nah, ini adalah satu cara. Ya. Niat baik, caranya juga harus baik, supaya hasilnya baik. Niat baik saja tidak cukup. Kalau caranya tidak baik, nanti hasilnya bisa setengah baik, atau bahkan menjadi tidak baik malahan. Ya. Nah, niat jahat atau niat buruk, kalau caranya itu caranya tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Niat buruk, walaupun caranya baik, hasilnya tetap tidak baik. Itu hukum alam. Ya. Hukum alam, hukum sosial. Ya. Jadi bagaimana cara kita bisa hidup di sosial masyarakat itu menjadi baik, ya harus ngerti teknik ini. Niatnya baik, caranya baik, maka hasilnya baik. Begitu. Ini adalah yang ke-6 ya, Ibu Bapak. Lalu yang ke-7, Ibu Bapak. Dengan dukungan tanpa kemarahan dan tanpa kejengkelan, seorang yang telah meninggalkan urusan rumah tangga menghindari untuk tidak marah dan jengkel. Wah, tidak mudah ini. Ya. Tidak mudah ini. Potalia Sutta ini, Ibu Bapak, sebenarnya menjadi salah satu sutta yang baik untuk kami renungkan juga. Bukan hanya untuk Ibu Bapak, untuk kami yang meninggalkan hidup rumah tangga. Sudahkah saya tidak marah? Sudahkah saya tidak muncul kejengkelan? Begitu. Seandainya muncul, ya itu disadari hanya cukup dalam batin saja. Jangan sampai itu menjadi amarah yang keluar melalui ucapan dan perbuatan. Begitu. Nah, ternyata tidak mudah. Ya. Misalkan, wah Sila, saya pernah melihat ada Bante marah-marah, bagaimana Sila itu? Ya, sedang lengah Bantenya. Ya, sedang lengah. Mestinya kalau muncul seperti itu, kita harus ingat, nomor berapa ya ini? Nomor 7. Nanti Ibu Bapak juga kalau melihat perumah tangga seperti itu, oh dia orang nomor 7 dia. Suka marah-marah. Jangan dibilang, oh Bapak itu suka marah-marah. Bilang aja, Bapak itu adalah orang nomor 7. Ya, ya jadi nggak menjadi tersinggung ya. Apa itu nomor 7? Yang tahu yang datang ke sini ya. Ya begitu. Nah tapi lalu apakah begini misalkan, Sila itu kan bagi mereka yang sudah meninggalkan urusan rumah tangga, tidak boleh marah, tidak boleh jengkel itu ya, meninggalkan kemarahan dan kejengkelan. Berarti kami-kami ini yang masih perumah tangga ya gak apa-apa dong marah-marah dan jengkel. Jangan dibuat pembenaran begitu juga ya Ibu Bapak ya. Itu kan mereka yang sudah meninggalkan urusan rumah tangga, yang meninggalkan kemarahan dan kejengkelan itu. Kami kan masih perumah tangga Sila, jadi marah jengkel ya wajar lah. Itu tidak wajar Ibu Bapak. Ya. Muncul kemarahan secara batin, boleh. Ya karena memang belum anagami. Tapi sebisa mungkin, ya kalau itu sampai akan muncul melalui ucapan dan perbuatan, harus belajar menahan diri. Menahan diri untuk tidak marah melalui ucapan dan perbuatan. Terus energi kemarahannya bagaimana Sila supaya hilang? Disadari. Diterima, saya sedang marah.
saya sedang marah. Kenapa saya marah? Ada keinginan di dalam batin saya yang tidak tercapai. Saya mengharapkan orang itu seperti ini, tapi orang itu tidak seperti harapan saya. Ya sudahlah, saya lepaskan harapan saya ini. Selesai sebenarnya. Begitu ibu bapak sadar segera itu, selesai sebenarnya. Tapi kalau tidak segera sadar, sudah berkembang biak itu. Kemarahannya dia, ini gara-gara dia, ini seperti ini, dan seterusnya. Tidak selesai. Menyadari kemarahan itu juga sangat baik. Sebelum kemarahan itu menjadi ucapan dan perbuatan yang merusak. Merusak diri sendiri, juga merusak pihak lain. Orang yang sedang marah itu sama halnya orang yang sedang membawa api, Ibu Bapak. Atau sedang membawa kotoran. Ya. Kemudian kotoran ini berusaha untuk diberikan kepada pihak lain. Atau api itu berusaha untuk diberikan kepada pihak lain. Sebelum dia memberikan kotoran dan api itu kepada pihak lain, siapa yang terkotori lebih dahulu? Diri sendiri. Siapa yang terbakar lebih dahulu? Diri sendiri. Itulah kemarahan. Dan kalau kita juga ikut marah, ketika ada orang lain marah, nah berarti kita juga sudah ikut kena kotoran dan sudah ikut terkena api yang dibawa mereka. Ya. Jadi kalau bisa, sebelum api itu membakar orang lain, segera padamkan pada diri sendiri kemarahan itu. Sebelum kotoran kita ini mengenai kotoran, mengenai orang lain kotorannya, ya segera bersihkan. Ya, segera bersihkan. Ini caranya untuk supaya orang lain tidak tertular kemarahan kita dan kita tidak membawa kotoran bagi pihak lain. Begitu. Kemarahan, kejengkelan. Ya, bagaimana? Level 7, apakah sudah mulai bisa ditinggalkan? Nah, ya. Nanti kalau belum ditinggalkan, ada orang marah-marah seperti itu, ingat ya, oh orang itu orang nomor 7. Ya, begitu. Kalau orangnya suka caci maki, oh orang itu orang nomor 6. Begitu. Lalu yang terakhir, yang ke-8. Ciri dari orang yang telah meninggalkan urusan rumah tangga itu apa, Ibu Bapak? Ya, dengan dukungan meninggalkan kesombongan. Ya. Maka orang yang telah meninggalkan urusan rumah tangga itu berusaha untuk tidak sombong. Anatimani ya, kalau di dalam Karania Metasutta itu. Ya. Tidak sombong. Ya. Tidak boleh sombong. Sebenarnya kalau ini dalam Winaya, kalau seseorang itu juga memiliki kesombongan dalam artian menunjukkan kemampuan yang entah itu sudah mereka miliki ataupun belum, itu juga termasuk dalam parajika, Ibu Bapak. Tidak boleh. Contohnya Bante atau biku tersebut ya punya kesaktian begitu. Dan benar-benar punya kesaktian. Ya. Kemudian dia menyampaikan kepada pihak lain, oh saya bisa begini-begini. Itu sudah parajika. Ya, tidak boleh. Tapi kalau perumah tangga bagaimana ya silahkan saja, mau itu benar atau tidak ya itu urusannya dia. Ya. Tapi bagi orang yang telah meninggalkan hidup rumah tangga, sekalipun bahkan dia itu memiliki kemampuan itu, nah berarti untuk tidak menyombongkan kemampuan tersebut. Begitu. Ini adalah latihan. Jadi menjadi tidak sombong itu tidak gampang. Level ke-8 Ibu Bapak. Ya. Karena kesombongan itu urusan dengan pembandingan. Ya, pembandingan atau mana. Kalau merasa lebih tinggi namanya ati mana. Ya. Kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Yang sebenarnya lebih tinggi dari kita. Kita merasa lebih
lebih rendah dari orang lain yang sebenarnya lebih tinggi dari kita, itu juga pembandingan. Kita merasa sama dengan orang lain yang sebenarnya orang itu lebih tinggi dari kita, itu juga pembandingan. Ada 9 jenis pembandingan itu, Ibu Bapak. Dari level lebih tinggi, sama, atau lebih rendah. Dan ini juga masing-masing ada 3. Ya. Dengan orang yang lebih tinggi, kita merasa lebih tinggi. Dengan orang yang lebih tinggi, kita merasa sama. Dengan orang yang lebih tinggi, kita merasa lebih rendah. Itu juga namanya mana? Pembandingan. Kemudian dengan orang yang sebenarnya sama dengan kita merasa lebih tinggi. Dengan orang yang sama dengan kita merasa lebih rendah. Dengan orang yang sama dengan kita merasa sama dengan mereka. Itu juga kesombongan. Kemudian level orang itu sebenarnya lebih rendah dari